Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini para pemirsa banyak sekali para pemula maupun yang sudah agak bangkotan menanyakan, Pak, bagaimana cara pemupukan anggur, itu selalu ditanyakan. Nah, ketika Anda membeli bibit anggur ya dari saya maupun dari tempat lain ya, yang perlu diperhatikan ketika kita dapat bibit anggur yang seperti ini, setelah kita tanam, kapan saatnya untuk dipupuk, para pemirsa ya, untuk pupuk pertumbuhan gitu ya. Ceritanya ini mau dia supaya cepat subur. Setelah kita tanam, kita lihat kalau daunnya udah segar, biasanya 1 minggu atau 2 minggu boleh dipupuk, para pemirsa. Setelah 2 minggu ya, yang aman setelah 2 minggu, karena kalau 2 minggu insya Allah akarnya sudah menyatu. Nah, ketika kita menanam di pot maupun di tanah, seyogianya kalau Anda takut, Anda cukup menyobek ini saja menggunakan cutter. Jadi nggak usah melepas polybag ya. Tapi kalau Anda berani nggak apa-apa diiris, karena ini udah banyak akarnya. Bibit yang dari saya daunnya banyak, menandakan bahwa akarnya sudah banyak dan nggak akan jatuh walaupun ini beratnya 1 kilo, para pemirsa. Jadi seperti ini, terus kita iris, muter ya, muter supaya nanti akarnya akan keluar. Baru kita tanam. Pak, seberapa nanamnya? Sedalam polybag ini saja. Ini supaya kelihatan sambungan lokal dan impor. Nah, banyak juga pertanyaan, Pak, kapan melepaskan sambungan lokal dan impor? 1 bulan setelah tanam. Kenapa seperti itu? Karena batang yang 1 bulan setelah ditanam, insya Allah anggur impornya ini sudah menjadi coklat. Artinya coklat, dia udah menyatu sempurna dengan batang rootstock ya. Rootstock itu batang lokalnya. Oke, lanjut para pemirsa. Nah, untuk pupuk pertumbuhan saya sarankan menggunakan NPK Mutiara ya. Saya tidak menyponsorkan, tapi ini yang saya pakai, NPK Mutiara Pak Tani Rusia. Ini bisa beli di Shopee, bisa beli di toko-toko online, bisa beli di toko-toko pertanian terdekat rumah Anda ya. Jadi kalau beli di Shopee kena ongkir ya, tapi kalau di toko pertanian dekat rumah Anda insya Allah nggak ada ongkir, cuma cukup jalan kaki atau naik sepeda motor saja. Kenapa saya sarankan pupuk NPK Rusia? Ini sudah lengkap kandungannya Pak pemirsa, kecuali unsur makro ada unsur mikronya. Ibarat makan itu nggak hanya nasi, lauk sama kuah, tetapi ada sambelnya ya kan, ada gorengannya, ada kopinya, ada macam-macam ya. Itu kalau saya jelaskan nanti nggak cukup karena sudah menjelang maghrib pemirsa. Nah, penggunaannya seberapa? Yang paling aman untuk bibit pemula supaya dia nggak kaget. Jadi pohon anggur ini para pemirsa tidak jauh dengan manusia. Contoh gini, kalau kita nggak pernah mabuk, nggak pernah minum minuman keras, kalau kita dicekokin langsung 10 Heineken ya, 10 botol Heineken atau 10 botol whisky, insya Allah kita langsung mabuk ya. Jangankan 10 botol, 1 gelas saja mabuk karena nggak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa dikasih minuman, mungkin seember ini pun kita nggak akan mabuk karena udah kebal. Sama dengan pohon anggur, ketika kita melakukan pemupukan pertama, seyogianya sedikit dulu pemirsa ya, kira-kira menggunakan 2 jari seperti ini. Ini akan saya buka, pemirsa. Nah, menggunakan 2 jari, kita masukkan ke segayung air ya. Segayung ini seliter lebih ya. Segayung air Pak pemirsa. Nah, ini kita masukkan ya, ini hanya diambil 2. Ini aman Pak pemirsa. Kita coba, kita masukkan 1 liter air. Nah, ini 500 mg. Nggak usah terlalu pas, yang penting kelihatan ya. Kita aduk-aduk. Yang paling aman para pemirsa, kalau kelebihan rezeki belilah TDS Pak pemirsa ya. TDS ini untuk keamanan kita, jadi jangan sampai overdosis. Kalau melebihi 2.500 insya Allah overdosis ya. Jadi kalau menggunakan untuk pupuk pertumbuhan seyogianya di bawah 1.000. Nah, kita coba tes. Nah, ini cuma 300 dengan 0 dulu kita lihat. Nolnya adalah air ini 181 ya, sekitar 180-an. Nah, setelah kita kasih NPK Mutiara, tapi ini belum sempurna. Ntar saya aduk dulu. Dengan 2 jari ngambil tadi baru saya, Pak, jari saya kan lentik kecil. Ya kira-kira aja lah, yang penting jangan sampai kebanyakan ya. Atau jari saya kegedean, jari saya nggak ada yang ini Pak, jentik tapi jempol semua, gimana Pak? Ya kira-kira aja 10 butir. Berapa ini? Ini 318. Nah, ini aman pemirsa. Ibarat kata kalau minum minuman keras itu dosisnya sangat rendah sekali. Ya, kita siramkan dulu. Kita siramkan ke bibit kita. Insya Allah ini nggak masalah pemirsa, nggak akan overdosis ya, karena cuma sedikit dosisnya, 380-400an lah, di TDS 400an. Nah, sekarang akan saya praktekkan
untuk pemupukan selanjutnya, Pak, anggur saya udah saya tanam sebulan, berapa pupuknya? Menggunakan sendok makan, para pemirsa ya. Kita tes. Ini satu sendok makan ya. Nah, 1 sendok makan. Seperti ini para pemirsa ya. Ini 1 sendok makan kita masukkan. Dicampur dengan 10 liter air ya, para pemirsa. Jadi kira-kira 10 liter air supaya aman. Jadi semakin besar pohonnya, disiramnya semakin banyak, para pemirsa, jangan sedikit. Orang kadang-kadang salah kaprah, dikasihnya pupuknya 1 sendok tapi airnya cuma 1 liter. Itu saya kira akan langsung mati pohonnya, karena pohonnya akan overdosis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikaduk dulu. Ini untuk pemupukan berkelanjutan, Pak Pemirsa. Jadi 10 liter air ini tidak serta-merta dipupuk dalam 1 pohon, tapi secukupnya. Umpamanya kita di pot ya cukup 2 liter ya, 2 gayung. Kalau di tanah cukup 3, 4, 5 gayung. Yang penting secukupnya, Pak Pemirsa. Jangan arogan dipupuk semuanya. Enggak, ini bisa disimpan untuk minggu depan. Nah, kita tes TDS-nya, Pak Pemirsa ya. Berapa ini kira-kira? Nah, 1100, Pak Pemirsa. 1100 dikurangi 180 berarti sekitar 800-an. Artinya ini untuk pupuk pertumbuhan aman, kurang dari 1000 ya. Jadi kalau kita untuk pupuk pohon anggur kurang dari 1000, insya Allah anggur kita santai-santai aja. Nggak akan mengalami gosong daun, puret daun, karena dia overdosis pupuk, jadi aman ya. Jadi kalau pengen gampang, takaran 1 sendok 10 liter air. Pak, pohon anggur saya daunnya kekuning-kuningan kayak kurang sehat, pohon anggur saya kayaknya kurang seger dan sebagainya, bisa ditambah menggunakan magnesium sulfat, para pemirsa ya. Dalam keadaan 10 liter air kita tambahkan magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini garam Inggris, banyak fungsi. Kalau ini untuk manusia itu anggap aja seperti kerating deng, estradiol, hemaviton. Karena magnesium sulfat ini membuat pohon itu seger sehat, para pemirsa. Garam Inggris ya. Kata lainnya garam Inggris. Ya, garam ini tentunya memberikan efek yang sangat bagus terhadap tanaman. Saya nggak jelaskan rinci karena sudah sore, Pak Pemirsa. Nah, 1 sendok kita masukkan. Kita masukkan ya. Ini magnesium sulfat, garam Inggris. Ini untuk menyehatkan pohon. Kalau pohon kurang sehat dikasih magnesium sulfat. Ya. Apalagi kalau lagi keserang jamur, usahain menggunakan pupuknya magnesium sulfat. Tapi kalau pas kena jamur jangan pupuk NPK, karena kalau dipupuk NPK jamurnya susah sembuh, Pak Pemirsa. Oke, nah kita tes, cek lagi menggunakan TDS. Oke, nah dia agak jauh beda, Pak Pemirsa ya. Hanya naik di 200 sampai 300, nggak nyampe dia banyak ya. Artinya ditambah dalam 10 liter air dikasih 1 sendok NPK Mutiara, dikasih 1 sendok magnesium sulfat, masih aman ya, untuk pemupukan pertumbuhan. Pak, bagaimana kalau saya ingin pupuk pembuahan? Nah, kalau pupuk pembuahan, para pemirsa, saya sarankan menggunakan MKP sama 1 sendok MKP ditambah 1 sendok KNU3 putih ya, 1 sendok MKP, 1 sendok KNU3 putih, setengah sendok boron ya. Boron boleh apa aja ya. Boron ini sama, ini isinya banyak ya. Kandungannya itu unsur mikro, Pak Pemirsa. Terus ditambah sama magnesium sulfat ya. 1 sendok, ini setengah sendok, ini 1 sendok dengan 15 liter air. Kalau pengen aman 15 liter air, kalau pengen dosisnya agak tinggi 10 liter air. Itu kira-kira kalau di ppm lebih dari 1500. Disiramkan kapan, Pak? Seminggu sekali, para pemirsa ya. Setelah kita siram menggunakan pupuk ini, atau kalau pemirsa repot-repot beli aja pupuk booster ya, bisa WA ke saya 087 888 700 600 untuk mendapatkan pupuk ini. Jadi gak usah ribet ngumpulin banyak-banyak pupuk. Ini udah campuran ya, dari pupuk-pupuk tadi kita campur jadi satu. Ini sangat laris, para pemirsa. Para pecinta anggur sekalian banyak banyak pesan pupuk booster di saya. Ini pupuknya. Jadi ini cukup 1 sendok dengan 5 liter air ya, 5 gayung mandi. Jadi ini 1 sendok 5 liter. Ini kita praktekkan dulu. Itu berapa ppm-nya ya, biar para pemirsa nggak penasaran. Oke. 1 sendok ya.
1 sendok makan kita masukkan. Ini pupuk campuran yang saya bikin ya, Pak pemirsa, dengan 5 liter air. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kurang dikit kayaknya. Terakhir kita ini ada campurannya asam humat pemirsa ya. Asam humat itu penyubur tanah, jadi mengembalikan tanah menjadi subur. Kita tes, ini TDS nya. Nah, nih 1500 pemirsa ya. Ini 1500, agak gelap ya. 1550 nggak masalah ya untuk pupuk buahan. Agak error nih. Jadi para pemirsa, error ya. Ya TDS-nya error tadi katanya. Oke, jadi para seperti itu Pak pemirsa ya untuk pemupukan. Nah, yang paling penting Pak pemirsa, pupuk-pupuk ini nggak berguna apabila media tanam Anda tidak bagus. Jadi yang menentukan kesuburan tanaman Anda sebenarnya pupuk hanya penunjang, tapi media tanam. Nah, media tanam yang bagus saya sarankan untuk mengaduk. Kalau mencetak sendiri, tidak beli di toko pertanian pupuk kompos atau pupuk apapun, Anda bisa menyampur tanah ya dengan ukuran 1 timba tanah dibanding 2 timba sekam bakar dibanding 1 timba kotoran kambing kering ditambah 2 genggam kapur dolomit sama 1 sendok NPK diaduk, itu media tanamnya sudah sangat bagus. Jadi yang menentukan subur kurusnya pohon itu pupuk-pupuk ini hanya penunjang. Yang membuat subur tanaman Anda adalah media tanamnya yang bagus. Jadi Pak, pohon anggur saya nggak saya pupuk, nggak saya apain, subur, berarti tanahnya bagus. Dan itu pun nggak perlu pupuk pun pohon anggur Anda akan berbuah. Jadi pohon anggur berbuah bukan karena pupuk, tapi karena subur ya. Ingat, karena pohonnya sangat subur. Pohon subur pasti gampang berbuah. Nah, kalau keserang penyakit, Pak, anggur saya kena hama trip atau keserang belalang atau keserang apapun, boleh menggunakan insektisida. Boleh Confidor ya, boleh Desis, Starban mana tadi. Nah, ini untuk hama trip boleh Winder ya. Boleh apapun ya, insektisida banyak jenisnya, bisa Abasel, Demolis, Desis, Kurakon, Pastron, macam-macam ya. Jadi nggak perlu takut, dengan 5 tetes 1 liter air disemprotkan ke daun ya. Pak, boleh nggak dicampur dengan obat jamur ya? Obat jamur yang cocok untuk anggur diantaranya Nativo para pemirsa ya, sama ini Ridomil Gold yang saya pakai gantian, kadang-kadang Nativo, kadang-kadang Ridomil Gold. Ini cocok. Ada lagi 1 Amistar Top para pemirsa, yang lain saya belum gunakan, tapi ini udah terbukti ampuh para pemirsa ya. Oke, jadi Pak, kok banyak sekali obatnya. Obat-obat ini digunakan ketika pohon anggur kita terserang hama, tapi kebanyakan nggak terjadi para pemirsa ya. Apalagi musim kemarau, insya Allah anggur kita aman, nggak ada penyakit ya, jamur nggak ada, apa nggak ada, dan subur. Dan saatnya untuk pembuahan yang bagus adalah musim kemarau. Tapi untuk menjaga dia, biasanya jamur itu datang ketika dari musim kemarau ada hujan ya. Datang musim hujan itu kena, biasanya kena jamur karat daun. Kalau dibalik daunnya itu kayak ada karatnya gitu, warna kuning kemerahan. Kalau dari hujan terus menuju ke kering, biasanya jamur ubin tepung, macam-macam gitu ya. Tapi jangan takut para pemirsa, saya kira semua permasalahan ada penyelesaiannya. Yang penting para pencinta anggur sekalian jangan ragu kalau ketika menghadapi masalah, silakan WA di saya 087 888 700 60 ada di bawah kiri saya nih. Nah, atau mau pesan bibit, Pak Pri, saya pohon anggurnya Pak Pri kok bagus-bagus, boleh pesan? Boleh. Mau datang langsung ke Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mapnya Kebun Anggur Impor Jakarta ada di sini ya. Atau datang atau WA saja, nanti kita kirim, Pak saya rumahnya di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, kita kirim via JNT atau Si Cepat, atau bisa di Shopee Eka Dinda untuk Pulau Jawa, Lampung, Palembang, dan Madura ya. Kalau keluar dari itu seyogianya WA aja, nanti kita kirim via Si Cepat atau via JNT. Jadi semua ada solusinya Pak pemirsa.
Oke, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan lagi yang lain-lainnya yang lebih penting. Yang penting tahu cara pemupukan yang seperti saya contohkan tadi. Jadi pemupukan itu disesuaikan saja. Kalau potnya gede ya banyak, kalau potnya kecil-kecil. Kalau semakin besar pohonnya, semakin banyak air yang kita guyurkan, semakin banyak jumlah pupuk yang kita berikan. Tiap minggu boleh, 4 hari sekali boleh, 5 hari sekali boleh ya. Yang penting dosisnya jangan terlalu besar, karena matinya anggur itu dua hal. Satu, dia overdosis pupuk, keduanya karena kering ya. Kalau di pot terus kita nggak siram selama 1 minggu lebih, insya Allah anggur kita akan rontok daun dan mati. Tapi kalau nanamnya di tanah itu akan bagus. Maka saya sarankan para pemirsa bila punya tanah, menanam anggur seyogianya di tanah saja. Karena kalau di tanah kita mau jalan-jalan ke Singapura, mau jalan-jalan ke Inggris, ke Amerika, atau kita mau umroh atau ibadah haji, kita nggak kepikiran. Atau kalaupun ada nanam di pot, sekarang udah zaman modern, dibelikan stopwatch untuk penyiraman ya. Udah banyak itu di online menjual mesin air, ada stopwatchnya. Jadi kalau kita nyalain 5 menit nyala kan, nyala aja 5 menit setiap hari. Jadi kita nggak perlu lagu. Yang penting listrik hidup, airnya pasti hidup. Oke, terima kasih, banyak solusi yang saya berikan, semoga semuanya berhasil. Dan saya selalu sangat senang ya, artinya kita orang Indonesia pecinta buah-buahan ya, menanam anggur, suatu saat Indonesia suatu badai anggur, indah sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.